Ini PE berbulu sekali ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman lihat, sangat berbulu. Saya akan membagi tips yang paling penting teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya ring Fuji, kali ini saya bagikan tips yang sangat berguna untuk mengatasi keramik yang kasar ini, yang membuat PE berbulu ini menjadi licin dan bisa digunakan lagi teman-teman. Ini bukan ring guide Fuji teman-teman. Teman-teman lihat, tapi sudah licin kan? Licin seperti ring Fuji teman-teman saya buat. Halo, selamat pagi sahabat Frans Fishing dimanapun anda berada. Salam hormat. Kali ini depan saya ada peralatan pancing ya teman-teman ya. Tapi di sini saya bukan berbagi peralatan pancing teman-teman, tetapi saya mau berbagi tentang cara bagaimana mengatasi PE yang berbulu teman-teman. Seperti apa cara mengatasi PE yang berbulu? Keep watching. Teman-teman, di tangan saya ini ada PE ya, PE lama yang saya pernah pakai teman-teman. Ini PE yang pernah saya pakai selama kurang lebih sudah mau 3 tahun teman-teman. Ini PE dari merek yang cukup terkenal teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan, ini PE berbulu sekali teman-teman ya. Nah ini teman-teman lihat, sangat berbulu. Mungkin teman-teman juga pernah mengalami apa yang saya katakan ini teman-teman. Ada beberapa faktor yang menyebabkan PE ini berbulu teman-teman. Salah satunya adalah gesekan pada ring guide yang belum Fuji teman-teman, atau memang keramiknya tidak licin ya teman-teman ya. Dan juga line roller yang ada pada reel kita itu macet. Dan juga faktor lain seperti mungkin pernah nyangkut di ranting-ranting kayu atau gesekan pada batu-batu teman-teman. Oh iya teman-teman, kalau sudah berbulu seperti ini, kita sudah pasti was-was ya, atau agak takut untuk menggunakan PE seperti ini teman-teman. Jadi selain solusi tadi yang saya bilang, tidak ada cara lain selain memutuskan PE yang berbulu ini teman-teman, supaya ketika kita pakai tetap aman ya. Karena PE yang berbulu itu risikonya besar saat dapat ikan besar atau apa, atau ikan apa saja ya, itu punya risiko yang cukup tinggi untuk putus teman-teman. Oke teman-teman, yang saya pegang ini ada travel root ya. Ini merupakan salah satu root atau joran dari driver saya kemanapun saya mancing teman-teman. Ini dari Kenshi Trustic teman-teman. Ini kekuatannya 5 kilo, 4-8 lips. Sebenarnya joran ini sudah punya ring guide ya, ring guide Fuji maksud saya. Itu semua sudah saya copot karena insiden kemarin yang pernah saya tunjukkan pada video-video saya sebelumnya itu teman-teman. Ini teman-teman lihat, patah teman-teman, dan saya putuskan untuk tidak lagi menggunakan joran ini, padahal saya sudah restorasi beberapa kali teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut. Kalau teman-teman perhatikan, ini joran yang pernah saya review sebelumnya ya, si Karika Jigi ini teman-teman. Ini dia tidak mempunyai ring guide Fuji ya, jadi saya sudah menggantinya dengan ring guide Fuji yang ada pada joran travel root saya tadi teman-teman. Ini saya sudah ganti teman-teman, ring guide Fuji, sudah Fuji ya teman-teman ya. Oh ya, terus ini yang saya ganti bukan hanya pangkal paling bawah ya, tetapi juga ring guide yang ujung teman-teman. Nah ini juga yang Fuji ini ya teman-teman ya, sudah saya ganti. Jadi sekarang saya sudah merasa nyaman setelah saya gunakan ini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ya.
Jadi di sini saya mau tunjukkan ring guide penyebab PE nya berbulu teman-teman. Ini ini ring guide ini. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, itu tekstur daripada keramik ring ini kasar sekali teman-teman. Itu sudah otomatis sampai di ujungnya ada ring guide pertama sampai akhir itu kasar semua. Inilah penyebab sampai benang PE ini menjadi keriting teman-teman. Jadi saya putuskan untuk mencopot ini ring guide ini, tapi yang untuk kedua ketiga tidak saya copot karena yang paling penting bagi saya itu ring guide pertama dan ujung saja teman-teman yang perlu diganti. Apakah hanya solusi itu untuk mengatasi PE yang berbulu teman-teman? Ada solusi yang akan saya sampaikan ini teman-teman. Makanya teman-teman jangan skip video ini. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah ring guide kedua dari bawah ya. Ini bukan ring guide Fuji teman-teman. Teman-teman lihat, tapi sudah licin kan? Licin seperti ring Fuji teman-teman saya buat. Nah itu licin sekali teman-teman. Nah ini saya mau bagi tips bagi teman-teman, bagaimana cara membuat ring guide yang sebenarnya tidak bisa digunakan, kita bisa gunakan lagi teman-teman. Kalau teman-teman punya ring guide Fuji, diganti aja teman-teman supaya tidak ribet. Oke lanjut teman-teman. Seperti yang saya sudah janjikan sebelumnya, saya akan membagi tips yang paling penting teman-teman. Kalau teman-teman tidak punya ring Fuji, kali ini saya bagikan tips yang sangat berguna untuk mengatasi keramik yang kasar ini, yang membuat PE berbulu ini menjadi licin dan bisa digunakan lagi teman-teman. Oke, ini adalah solusi untuk melicinkan ring guide keramik yang kasar itu teman-teman, sehingga PE yang berbulu dijamin tidak lagi teman-teman. Oke, saya buka dulu ya. Resinnya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, hardener dan resin. Oke, tahap awal kita siapkan wadahnya teman-teman ya, apa saja boleh. Kemudian kita taruh resin epoksinya teman-teman, secukupnya saja teman-teman, sesuai kebutuhannya. Kita ambil mungkin 1 tetes karena ringnya kecil, seperti saja teman-teman ya. Oke, kemudian yang hardener bersihkan dulu supaya jangan keras. Ini karena perbandingannya 1:1 teman-teman, ini harus pas ya. Sudah kita aduk teman-teman, aduk pelan ya sampai bulunya hilang. Teman-teman, sebagai informasi tambahan, resin itu sangat penting yang harus ada dalam perkakas teman-teman, perkakas pancing, karena fungsinya sangat vital teman-teman, dan banyak hal yang dapat kita gunakan dari resin ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa harus beli resin ya, supaya untuk perbaiki joran atau apapun, termasuk mata 3D ikan di video kemarin itu teman-teman. Oke, sepertinya resinnya sudah siap digunakan teman-teman, karena saya sudah aduk, sudah rata. Jadi kita aplikasikan langsung ke ring guide sebagai contoh teman-teman. Oke teman-teman, di depan saya ini ada ring guide yang kasar tadi ya, yang saya sudah tunjukkan itu. Sekarang saya mau aplikasikan langsung ke ring guide ini teman-teman. Ini adalah solusi yang saya katakan tadi untuk membuat ring guide ini seperti Fuji teman-teman. Jadi kita pakai ini ya, jarum atau sesuatu yang lancip, duri lemon juga boleh teman-teman.
terus kita aplikasikan langsung ke ini teman-teman. Seperti ini. Kita taruh pada bagian-bagian yang menurut teman-teman kasar dan paling sensitif untuk kenal PE teman-teman. Nah, kita buat semua sisi ya kalau perlu, karena bagian inilah yang membuat PE kita berbulu teman-teman. Itu kelebihan dari resin teman-teman. Makanya video saya sebelumnya saya tegaskan bahwa resin itu sangat penting dalam perkakas pancing teman-teman, karena banyak hal yang dapat kita gunakan dari resin ini teman-teman. Melapisi body lure, membuat mata 3D, memperbaiki joran dan lain-lain teman-teman. Oke. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, supaya lebih memperjelas video saya perbesar ya. Ini teman-teman, dia sudah mulai licin ya, tapi belum bisa digunakan karena resinnya masih basah teman-teman. Dan hal yang paling penting lagi, kita taruh resin pada bagian celah antara keramik dan besi ini teman-teman ya, supaya menjadi lem yang membuat ring guide kita lebih kuat teman-teman. Oke. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau sudah, kita timpa lagi di bagian depannya ya. Kalau di belakang ini sudah, karena kalau di depan ini fungsinya untuk PE keluar, sedangkan di belakang ini untuk PE di retrieve itu teman-teman. Jadi karena keluar masuk akhirnya jadi kasar. Jadi kita timpa lagi di bagian depan ini teman-teman, seperti tadi yang saya contohkan teman-teman. Oke, kita taruh lagi di depan ini teman-teman. Jangan lupa pakai jarum ya, atau apa saja, duri lemon juga boleh teman-teman. Oke. Wow, dia sudah licin kayak Fuji teman-teman. Kita buat sampai selesai. Oke teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman, tapi resinnya masih basah, jadi kita perlu untuk mengeringkan teman-teman. Ini seperti ini ya, ring guide Fuji teman-teman ya. Jadi kalau kita jemur terus sudah kering, kita sudah bisa menggunakannya lagi teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk tips ini saya peragakan untuk teman-teman yang tidak punya ring guide Fuji teman-teman. Nah, kalau teman-teman punya ring guide Fuji, teman-teman boleh menggantinya teman-teman, karena ini sifatnya mungkin ya tidak permanen juga, karena resinnya lama-lama kalau dikikis oleh PE, lama-lama juga pasti dia ini kan rusak gitu. Jadi teman-teman harus periksa terus gitu. Oke. Oke, ini adalah tahap penjemuran teman-teman. Kita tunggu sampai ring guide-nya benar-benar kering ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil yang sudah kering ya, ring guide-nya. Seperti yang teman-teman lihat, ini dia sudah licin sekali teman-teman, sudah kering. Dia sudah tidak ada kasar-kasarnya lagi, sudah kilat karena sudah ditutupi oleh resin teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita menguji coba apakah ring guide yang saya buatkan tutorialnya tadi itu benar-benar licin, di sini saya mau review juga ya. Ini ada benang PE yang sudah tidak berbulu teman-teman, setelah saya menggunakan metode yang telah saya sampaikan tadi teman-teman. Sudah tidak ada PE yang berbulu lagi di sini. Sudah ini ya. Karena PE sebelumnya sudah saya potong, mau membuktikannya lagi apakah metode yang saya terapkan itu berhasil apa tidak. Ternyata berhasil teman-teman, PE nya sudah tidak berbulu, sudah normal kembali ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Teman-teman, ini ada ring guide yang sudah saya keringkan tadi ya pakai resin, dan sekarang saya mau memasukkannya dan menguji apakah dia licin atau tidak. Ini hanya tes saja ya teman-teman ya. Teman-teman lihat sangat licin.
Oke teman-teman, pesan saya sebelum saya menutup videonya, bagi teman-teman yang tidak memiliki ring Fuji atau ring yang lebih baik daripada ring ini, teman-teman boleh menggunakan metode ini di rumah. Kurang lebih seperti itu dulu ya teman-teman ya. Apabila ada kesalahan atau penyampaian informasi, saya mohon untuk teman-teman maklumi, dan jangan lupa dengan tombol subscribe, like, komen, dan share supaya saya bisa semangat untuk memberi video-video ke depannya. Terima kasih sudah menonton.